Istriku gadis SMA. S2. Bab 142. Setelah mengucapkan itu, aku langsung pergi dari hadapannya. Aku tidak sanggup untuk bertatap muka lagi dengan Bi Eljah, hatiku sangat sakit. Ketika aku melewati Adnan, aku menepuk pundaknya, antarkan Bi Ijah ke bandara dan tolong nanti tanyakan di mana dia menjual jam tangan saya. Pintaku pada Adnan. Dia mengangguk. Lepas itu, aku tidak menoleh ke belakang lagi, aku langsung pergi dan naik ke lantai 2 mengurung diriku di kamar, dengan perasaan yang semakin berkecamuk. Sementara itu, tangisan Bi Eljah masih kudengar. Tangisannya pilu, dia terus meminta maaf padaku dan juga Natasha. Maaf, Bi, tapi aku tak sebaik yang Bibi pikir. Jika sudah kecewa, aku tidak bisa memberikan toleransi lagi. 52. Aku duduk merenung sendirian di balkon kamar, setelah terjadi drama antara aku dan Bi Ijah. Dari sini juga, aku melihat mobil yang membawa Bi Ijah pergi. Aku sangat sedih karena kehilangan kembali orang-orang yang aku percayai. Setelah Bandi, kini Bi Ijah pun harus meninggalkan aku juga. Apakah Adnan akan seperti itu juga? Apakah aku jahat karena aku tidak memberikan kesempatan kedua untuknya? Tapi, aku tak bisa memberikannya kesempatan kedua. Bagiku apa yang dia lakukan sudah sangat mengecewakan, apalagi barang yang diambilnya adalah peninggalan mendiang ibuku. Natasha datang menghampiri dan duduk di sampingku, dia menggenggam tanganku. Udah ya, jangan sedih lagi. Yang penting kamu udah ngelakuin apa yang seharusnya kamu lakuin. Walaupun aku gak tega juga harus lihat Bi Ijah keluar dari rumah kita, tapi kesalahannya harus tetap dapat hukuman. Aku juga udah gak bisa percaya lagi sama Bi Eljah, walaupun dia udah janji gak akan mengulangi lagi, kesalahan seperti itu bisa terulang kembali di suatu hari nanti. Tutur Natasha padaku. Ini berat, Sa. Aku udah percaya dan anggap dia sebagai orang tua sendiri, tapi kenapa dia harus melakukan tindakan kejahatan seperti ini? Aku selalu berusaha jadi majikan yang baik, aku gak pernah membedakan baik dia maupun Adnan, aku menyayangi mereka. Tapi kenapa dia harus lakuin kesalahan yang fatal? Kenapa dia mengecewakan aku? Natasha menengusap-usap punggungku, iya. Aku ngerti gimana perasaan kamu saat ini, jadikan ini pelajaran buat kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik dalam memuliakan orang lain. Aku mengangguk. Ya, mungkin ini adalah teguran bagi kami, mungkin selama ini tanpa kami sadari, kami masih sering lupa memuliakan orang lain. Aku beranjak dari dudukku dan masuk ke kamar, lalu berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke arah langit-langit. Natasha mengikuti aku dan berbaring juga bersamaku, dia memelukku. Dia pasti tahu kalau aku belum bisa tenang setelah apa yang terjadi, hatiku masih terguncang. Kira-kira, di mana ya Bi Ijah menjual jam tangannya? Ucap Natasha kemudian. Aku gak tahu juga, aku takut gak bisa temuin jam tangan itu lagi. Kalau jam tangan itu gak bisa kembali padaku, aku mungkin akan merasa kehilangan jiwa Momi juga selamanya. Jangan pesimis gitu dong, aku yakin kok jam tangannya masih ada. Insya Allah kita akan temukan lagi jam tangannya. Natasha meyakinkan aku. Aku menoleh padanya, dia menatapku, aku mengubah posisi menghadap padanya. Kamu selalu jadi pengendali dan penguatku, Sa. Kalau gak ada kamu, aku pasti udah caci maki Bi Ijah dan lemah saat ini, tapi karena adanya kamu aku bisa lebih mengendalikan diri dan lebih kuat. Makasih, sayang, aku mengecup keningnya. Sama-sama, itulah gunanya pasangan, harus saling mengingatkan dan menguatkan. 53. Aku mengulas senyum, memang hanya Natasha yang selalu bisa mengembalikan senyuman di bibirku ketika aku sedih. Dert, dert, dert.
Ponselku bergetar, aku langsung mengambilnya di atas nakas. Adnanlah yang menelepon. Segera aku terima panggilan darinya itu. "Halo, Nan." Sapaku. "Halo, bos, saya masih dalam perjalanan menuju bandara. Barusan saya sudah tanya Bi Ijah tentang di mana dia menjual jam tangannya." Adnan memberitahu. "Di mana?" Katanya, dia menjualnya ke toko barang antik yang terletak di tengah kota yang juga menerima pembelian jam tangan lama untuk dijual kembali. "Nama tokonya apa?" Dia bilang lupa nama tokonya apa, tapi yang pasti pemiliknya itu seorang pria tua berusia sekitar 60-70 tahunan, jalannya sudah dibantu tongkat. "Baiklah, saya akan segera ke sana untuk memeriksa apakah jam tangan saya masih ada atau enggak." "Oh iya, kamu bilang sama Bi Ijah juga, kalau uang gajinya bulan ini udah saya kirim ke rekening biasa." "Baik, bos." Aku memutus sambungan teleponnya dan bergegas bangkit dari tempat tidur. Mengambil jaket kulitku dan juga helm, aku akan mencari toko itu dengan mengendarai motor saja, aku sedang malas menyetir mobil. Natasha menghampiriku. "Kamu yakin mau pergi naik motor? Gak naik mobil aja?" tanyanya. "Memangnya kenapa?" Aku balik bertanya dengan memasangkan sarung tangan motor di tanganku. "Bukan apa-apa, aku cuma khawatir aja kalau kamu bawa motor dalam keadaan kayak gini, aku takut terjadi sesuatu." Natasha mengkhawatirkan aku rupanya. "Aku akan baik-baik aja kok, insya Allah aku gak akan kenapa-kenapa. Aku udah lebih baik setelah dipeluk kamu." Aku sedikit menggoda. Natasha tersipu malu. Aku pamitan padanya dan mencium pipinya, setelah itu aku pergi. Bobby akan menemaniku hari ini, kuharap aku akan menemukan toko yang disebutkan Adnan tadi dan menemukan jam tangan milikku itu. Aku naik ke atas Bobby, ku usap-usap bodinya. "Yuk kita cari jam tangan dari Momi. Semoga kita temukan ya," ajakku pada Bobby. Aku berangkat dari rumah dengan penuh harapan, bisa menemukan jam tangan milikku lagi. 54. Momi, semoga aku bisa menemukan harta yang Momi berikan itu lagi, agar aku merasa jiwa Momi selalu bersamaku. Aku berkeliling di tengah kota mencari toko barang antik yang dikatakan Adnan, kepalaku menoleh ke kanan dan ke kiri, namun belum juga aku dapat menemukannya. Di mana sih sebenarnya toko itu? Kok gue cari-cari dari tadi nggak nemu ya? Gumamku, mulai lelah mencari. Aku mencoba untuk menanyakan kepada orang-orang, yang mungkin tahu di mana letak toko tersebut. Tapi, mereka bilang tidak tahu menahu, karena di tengah kota di pinggiran jalan tidak pernah melihat toko seperti itu. Aku hampir menyerah, aku rasa aku sudah tertipu. Mungkin saja Bi Ijah berbohong padaku tentang informasi tempat dia menjual jam tanganku. Bisa jadi, dia tidak benar-benar menjualnya di kota ini, namun dia membawanya pulang dan akan menjualnya di kampung halaman, yang mungkin dapat diterima dengan harga yang lebih tinggi. Aku turun dari motorku dan duduk di trotoar pinggir jalan, menenggak air mineral yang tadi sempat aku beli. Aku merasa sangat haus, lelah dan putus asa, ingin rasanya aku pulang saja dan mengurungkan niatku mencari toko itu. Glek-glek-glek. Air mineral yang aku tenggak jelas terdengar dari tenggorokanku, satu botol air mineral hampir habis, mungkin karena aku sangat haus. Kurasakan lega setelah air melewati kerongkongan yang kering, aku menundukkan kepala, keringatku bercucuran dari kening. "Permisi," ucap seseorang. Aku menoleh. "Ya," ucapku. Seorang wanita berdiri di sampingku dan tersenyum. Dia seorang wanita muda nan cantik berusia antara 25-30 tahunan. Aku balas dia dengan senyum ramah dan menganggukkan kepala pelan. "Mister katanya sedang mencari toko barang antik ya?" tanyanya.
Aku mengangguk, ya, saya mencari toko barang antik, tapi saya belum menemukannya juga, jawabku. Anda bisa ikut saya tahu di mana letak toko itu. Ajaknya. Aku menatapnya cukup lama, dia tersenyum ramah, aku pun yakin kalau dia wanita yang baik. Aku mengangguk dan berdiri dari dudukku, kemudian kami berjalan bersama memasuki sebuah gang sempit yang memang akan sangat merepotkan jika membawa motor masuk ke dalamnya. Sehingga, motorku disimpan begitu saja di tepi jalan. Ucapkan itu, aku langsung pergi dari hadapannya. Aku tidak sanggup untuk bertatap muka lagi dengan Bi Eljah, hatiku sangat sakit. Ketika aku melewati Adnan, aku menepuk pundaknya, antarkan Bi Ijah ke bandara dan tolong nanti tanyakan di mana dia menjual jam tangan saya. Pintaku pada Adnan. Dia mengangguk. Lepas itu, aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku langsung pergi dan naik ke lantai 2 mengurung diriku di kamar, dengan perasaan yang semakin berkecamuk. Sementara itu, tangisan Bi Eljah masih kudengar. Tangisannya pilu, dia terus meminta maaf padaku dan juga Natasha. Maaf, Bi, tapi aku tak sebaik yang Bibi pikir. Jika sudah kecewa, aku tidak bisa memberikan toleransi lagi. 52. Aku duduk merenung sendirian di balkon kamar, setelah terjadi drama antara aku dan Bi Ijah. Dari sini juga, aku melihat mobil yang membawa Bi Ijah pergi. Aku sangat sedih karena kehilangan kembali orang-orang yang aku percayai. Setelah Bandi, kini Bi Ijah pun harus meninggalkan aku juga. Apakah Adnan akan seperti itu juga? Apakah aku jahat karena aku tidak memberikan kesempatan kedua untuknya? Tapi, aku tak bisa memberikannya kesempatan kedua. Bagiku apa yang dia lakukan sudah sangat mengecewakan, apalagi barang yang diambilnya adalah peninggalan mendiang ibuku. Natasha datang menghampiri dan duduk di sampingku, dia menggenggam tanganku. Udah ya, jangan sedih lagi. Yang penting kamu udah ngelakuin apa yang seharusnya kamu lakuin. Walaupun aku gak tega juga harus lihat Bi Ijah keluar dari rumah kita, tapi kesalahannya harus tetap dapat hukuman. Aku juga udah gak bisa percaya lagi sama Bi Eljah, walaupun dia udah janji gak akan mengulangi lagi. Kesalahan seperti itu bisa terulang kembali di suatu hari nanti. Tutur Natasha padaku. Ini berat, Sa. Aku udah percaya dan anggap dia sebagai orang tua sendiri, tapi kenapa dia harus melakukan tindakan kejahatan seperti ini? Aku selalu berusaha jadi majikan yang baik, aku gak pernah membedakan baik dia maupun Adnan, aku menyayangi mereka. Tapi kenapa dia harus lakuin kesalahan yang fatal? Kenapa dia mengecewakan aku? Natasha menengusap-usap punggungku, iya. Aku ngerti gimana perasaan kamu saat ini, jadikan ini pelajaran buat kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik dalam memuliakan orang lain. Aku mengangguk. Ya, mungkin ini adalah teguran bagi kami, mungkin selama ini tanpa kami sadari, kami masih sering lupa memuliakan orang lain. Aku beranjak dari dudukku dan masuk ke kamar, lalu berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke arah langit-langit. Natasha mengikuti aku dan berbaring juga bersamaku, dia memelukku. Dia pasti tahu kalau aku belum bisa tenang setelah apa yang terjadi, hatiku masih terguncang. Kira-kira, di mana ya Bi Ijah menjual jam tangannya? Ucap Natasha kemudian. Aku gak tahu juga, aku takut gak bisa temuin jam tangan itu lagi. Kalau jam tangan itu gak bisa kembali padaku, aku mungkin akan merasa kehilangan jiwa Momi juga selamanya. Jangan pesimis gitu dong, aku yakin kok jam tangannya masih ada. Insya Allah kita akan temukan lagi jam tangannya. Natasha meyakinkan aku. Aku menoleh padanya, dia menatapku, aku mengubah posisi menghadap padanya. Kamu selalu jadi pengendali dan penguatku, Sa. Kalau gak ada kamu,
Aku pasti udah caci maki bijah dan lemah saat ini, tapi karena adanya kamu aku bisa lebih mengendalikan diri dan lebih kuat. Makasih, sayang, aku mengecup keningnya. Sama-sama, itulah gunanya pasangan, harus saling mengingatkan dan menguatkan. 53. Aku mengulas senyum, memang hanya Natasha yang selalu bisa mengembalikan senyuman di bibirku ketika aku sedih. Dert, dert, dert. Ponselku bergetar, aku langsung mengambilnya di atas nakas, Adnanlah yang menelepon. Segera aku terima panggilan darinya itu. Halo, Nan. Sapaku. Halo, bos, saya masih dalam perjalanan menuju bandara. Barusan saya sudah tanya Bi Ijah tentang di mana dia menjual jam tangannya, Adnan memberitahu. Di mana? Katanya, dia menjualnya ke toko barang antik yang terletak di tengah kota yang juga menerima pembelian jam tangan lama untuk dijual kembali. Nama tokonya apa? Dia bilang lupa nama tokonya apa, tapi yang pasti pemiliknya itu seorang pria tua berusia sekitar 60-70 tahunan, jalannya sudah dibantu tongkat. Baiklah, saya akan segera ke sana untuk memeriksa apakah jam tangan saya masih ada atau enggak. Oh iya, kamu bilang sama Bi Ijah juga, kalau uang gajinya bulan ini udah saya kirim ke rekening biasa. Baik, bos. Aku memutus sambungan teleponnya dan bergegas bangkit dari tempat tidur. Mengambil jaket kulitku dan juga helm, aku akan mencari toko itu dengan mengendarai motor saja, aku sedang malas menyetir mobil. Natasha menghampiriku. Kamu yakin mau pergi naik motor? Gak naik mobil aja? Tanyanya. Memangnya kenapa? Aku balik bertanya dengan memasangkan sarung tangan motor di tanganku. Bukan apa-apa, aku cuma khawatir aja kalau kamu bawa motor dalam keadaan kayak gini, aku takut terjadi sesuatu. Natasha mengkhawatirkan aku rupanya. Aku akan baik-baik aja kok, insya Allah aku gak akan kenapa-kenapa. Aku udah lebih baik setelah dipeluk kamu, aku sedikit menggoda. Natasha tersipu malu. Aku pamitan padanya dan mencium pipinya, setelah itu aku pergi. Bobby akan menemaniku hari ini, kuharap aku akan menemukan toko yang disebutkan Adnan tadi dan menemukan jam tangan milikku itu. Aku naik ke atas Bobby, ku usap-usap bodinya. Yuk kita cari jam tangan dari Momi. Semoga kita temukan ya, ajakku pada Bobby. Aku berangkat dari rumah dengan penuh harapan, bisa menemukan jam tangan milikku lagi. 54. Momi, semoga aku bisa menemukan harta yang Momi berikan itu lagi, agar aku merasa jiwa Momi selalu bersamaku. Aku berkeliling di tengah kota mencari toko barang antik yang dikatakan Adnan, kepalaku menoleh ke kanan dan ke kiri, namun belum juga aku dapat menemukannya. Di mana sih sebenarnya toko itu? Kok gue cari-cari dari tadi nggak nemu ya? Gumamku, mulai lelah mencari. Aku mencoba untuk menanyakan kepada orang-orang, yang mungkin tahu di mana letak toko tersebut. Tapi, mereka bilang tidak tahu menahu, karena di tengah kota di pinggiran jalan tidak pernah melihat toko seperti itu. Aku hampir menyerah, aku rasa aku sudah tertipu. Mungkin saja Bi Ijah berbohong padaku tentang informasi tempat dia menjual jam tanganku. Bisa jadi, dia tidak benar-benar menjualnya di kota ini, namun dia membawanya pulang dan akan menjualnya di kampung halaman, yang mungkin dapat diterima dengan harga yang lebih tinggi. Aku turun dari motorku dan duduk di trotoar pinggir jalan, menenggak air mineral yang tadi sempat aku beli. Aku merasa sangat haus, lelah dan putus asa, ingin rasanya aku pulang saja dan mengurungkan niatku mencari toko itu. Glek-glek-glek. Air mineral yang aku tenggak jelas terdengar dari tenggorokanku. Satu botol air mineral hampir habis, mungkin karena aku sangat haus. Kurasakan lega setelah air melewati kerongkongan yang kering.
Aku menundukkan kepala, keringatku bercucuran dari kening. "Permisi," ucap seseorang. Aku menoleh. "Ya," ucapku. Seorang wanita berdiri di sampingku dan tersenyum. Dia seorang wanita muda nan cantik berusia antara 25 sampai 30 tahunan. Aku balas dia dengan senyum ramah dan menganggukkan kepala pelan. "Mister katanya sedang mencari toko barang antik ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, saya mencari toko barang antik, tapi saya belum menemukannya juga," jawabku. "Anda bisa ikut saya tahu di mana letak toko itu," ajaknya. Aku menatapnya cukup lama, dia tersenyum ramah. Aku pun yakin kalau dia wanita yang baik. Aku mengangguk dan berdiri dari dudukku. Kemudian kami berjalan bersama memasuki sebuah gang sempit yang memang akan sangat merepotkan jika membawa motor masuk ke dalamnya. Sehingga, motorku disimpan begitu saja di tepi jalan. "Mister, kenapa mencari toko itu?" tanyanya. Sam terus berjalan di sampingku. "Ada sesuatu yang mau saya beli," jawabku. "Oh, Mister ini WNA. Kenapa bahasa Indonesia lancar sekali? Biasanya kalau warga asing itu bahasa Indonesia sedikit belepotan." Dia mengomentari cara bicaraku yang fasih. "Saya bukan warga asing, saya lahir dan besar di negara ini. Hanya saja, saya memang berdarah Inggris dari 55. Kedua orang tua saya yang asli dari negeri Ratu Elizabeth." "Oh alah, jadi, saya nggak usah panggil Mister ya. Harus panggil apa nih? Mas, Tuan atau Pak?" Dia sedikit cerewet, walaupun cara bicaranya sopan, tetapi terkesan sok akrab, seperti Inge. "Panggil Jason saja," jawabku. Dia berjalan sambil menatapku. Aku pura-pura menatap lurus ke depan untuk menghindari tatapan matanya. "Saya Namira. Saya tinggal di seberang jalan yang Anda duduki tadi. Waktu saya dengar dari paman saya kalau Anda mencari toko barang antik, saya langsung menghampiri karena saya memang tahu dan sering datang ke toko itu. Saya biasanya akan membeli barang antik dari Mercarol, untuk koleksi di rumah saya. Kebetulan saya penyuka barang-barang antik." Dia bercerita, padahal aku tak bertanya. "Mercarol. Kenapa namanya seperti orang barat?" tanyaku, agak heran mendengar namanya. "Benar, Mercarol memang asli Amerika. Dia sudah menetap di sini selama 10 tahun dan sudah lancar berbahasa Indonesia, hanya saja tidak benar-benar fasih. Dia juga sudah tua dan berjalan dibantu dengan tongkat, hidupnya sendirian, karena dia gak punya istri maupun anak." Aku mangut-mangut mendengar cerita dari Namira, tentang si tua kal. Dari cerita Namira, ciri-ciri orang itu sama dengan yang disebutkan oleh Adnan. Terus, kenapa dia gak membuka tokonya di depan saja? Di pinggir jalan seperti yang lain? Tanyaku lagi. Saya juga gak tahu persis sih, tapi dia bilang kalau dia lebih suka di tempat yang jauh dari keramaian. Jadinya, dia bikin toko di tempat yang sepi. Dasar aneh, bukankah dia memiliki toko yang pastinya membutuhkan pembeli? Kenapa harus membuka toko di tempat sepi, sedangkan pembeli akan lebih banyak di tempat ramai? Heran sekali aku, tapi yang namanya manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. Mungkin dia memang lebih suka menyendiri saja.